Singa emas mendengarnya dengan sangat jelas. Meskipun terluka parah, menderita luka parah, ia masih sangat sensitif. Ia mulai menggigil. Ia mengerti dengan jelas bahwa para kultivator hebat yang jatuh ke danau mungkin akan lebih berduka, benar-benar diperlakukan seperti tumpukan pangsit. Di dunia luar, dunia berada dalam kekacauan. Retakan hitam terkonsentrasi seperti ribuan hingga lebih dari puluhan ribu bilah surgawi hitam, menghapus semua makhluk dari dunia ini, tidak ada satupun yang mampu melarikan diri. Tepat ketika kelompok kultivator hebat ini melemparkan diri mereka ke kolam reinkarnasi, dunia runtuh, gunung dan sungai kehilangan warna. Langit dan bumi segera terbalik, semuanya menjadi berbeda. Individu kuat yang menakutkan yang kekuatannya telah terguncang selama persaingan naga sejati untuk supremasi sekarang bangkit kembali. Rantai besi melepaskan suara, mengguncang seluruh hutan gunung binatang surgawi. Di pegunungan, makhluk-makhluk dimusnahkan. Saat kelopak matanya bergerak, semua orang yang tidak melemparkan diri ke danau, semua kultivator yang saat ini berlari untuk menyelamatkan diri mereka meledak berkeping-keping. Adapun yang lebih jauh, kelompok orang yang melarikan diri lebih dulu, tubuh mereka juga terbelah, luka mereka serius sampai hampir mati. Di pegunungan, aura binatang purba itu terlalu menakutkan. Terlalu kuat, tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya, tidak ada cara untuk menahannya sama sekali. Makhluk yang dilemparkan ke danau cukup berani, kekuatan mereka luar biasa. Namun, akhir mereka tetap ditakdirkan untuk menjadi sangat menyedihkan. Sementara itu, kelompok orang yang berlari paling jauh juga merupakan para senior dengan tingkat kultivasi paling mendalam, sifat mereka relatif lebih pendiam. Kedua kelompok orang ini adalah kultivator hebat, individu paling kuat di antara para pengejar. Saat ini, para kultivator yang terjepit di antara kedua kelompok itu adalah yang paling menyedihkan. Kekuatan mereka tidak tinggi atau rendah, dalam bahaya paling besar. Semua wajah mereka pucat, retakan menutupi tubuh mereka. Di pegunungan, suara dentingan rantai logam terdengar sangat jauh di kejauhan, mengintimidasi seseorang hingga ke jiwa mereka, membuat mereka semakin takut. Itu karena saat ini, suara rantai logam yang bergerak seperti teriakan neraka, mengundang mereka untuk meninggalkan dunia ini. Setiap orang dari mereka gemetar tanpa henti. Ini bukan intimidasi, tetapi lebih seperti keinginan untuk mengakhiri hidup mereka. Suara yang menggetarkan surga dilepaskan. Semua orang mengerti bahwa naga itu benar-benar hidup kembali. Jejak harapan terakhir dalam pikiran mereka sekarang benar-benar hancur. Di gunung, rantainya sangat kencang, binatang purba dengan tombak abadi berkarat yang menembus tengkoraknya membuka matanya. Pada saat itu, kekacauan purba menenggelamkan langit dan bumi, cahaya dao abadi menelan langit di atas dan bumi di bawah. Jenis kekuatan ini terlalu besar. Itu hanya kebangkitan normal. Namun itu sudah membuat makhluk lain di dunia ini tidak dapat bertahan, semuanya akan meledak. Ini benar-benar berbeda dari ketika mereka menemukannya saat tidur. Aura yang dilepaskan secara alami darinya terlalu mengamuk, hampir menghapus dunia. Orang-orang yang menghasilkan reaksi paling langsung adalah banyak pembudidaya yang melarikan diri ke hutan binatang surgawi. Saat ini, mereka meledak satu demi satu, darah memercik ke langit. Ah, tidak! Ini adalah teriakan para ahli. Meraung dengan marah, membawa keengganan. Namun, hanya ini yang bisa mereka lakukan, karena mereka segera hancur setelahnya. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup lebih awal, anak-anak muda yang tidak mati sekarang bahkan tidak bisa melepaskan teriakan, hancur berkeping-keping begitu saja, berubah menjadi pasta berdarah, dan kemudian menghilang seperti asap ke udara tipis. Orang-orang yang lebih muda benar-benar musnah. Ini sama sekali bukan kekuatan yang sama. Binatang-binatang purba itu bangkit kembali. Aura yang secara alami berputar di sekitar mereka sudah menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan sejumlah besar pembudidaya. Tidak, beri aku kesempatan. Seseorang berteriak, wajahnya terdistorsi, tanpa daya mengulurkan lengan, ingin meraih keluar. Namun, gelombang aura menyerbu, dan kemudian dia dihancurkan inci demi inci, hancur menjadi darah. Bagaimana bisa sekuat ini? Aku sudah bergegas keluar dari wilayah itu, surga sendiri menginginkan kematianku. Seorang pembudidaya hebat meraung, karena benar-benar tidak mau. Teknik melarikan diri yang dimilikinya sangatlah kuat. Setelah melarikan diri dari wilayah itu, ia bergegas ke kedalaman hutan kuno yang jauh, tetapi ia masih ditembus oleh seberkas cahaya, menghancurkan tulang-tulangnya dan menghancurkan dagingnya, berceceran di mana-mana. Ini adalah seberkas cahaya yang dilepaskan setelah binatang purba itu membuka matanya. Itu hanya tatapan biasa, tetapi sebenarnya membawa niat pertempuran primitif, itulah sebabnya ia terbunuh. Tidak diragukan lagi,
Binatang purba itu mengalami pertempuran besar yang sangat mengerikan saat itu, terkunci di sini. Bahkan setelah tidur selama bertahun-tahun yang tak berujung, ia masih membawa niat membunuh dari saat itu. Inilah sebabnya mengapa ketika matanya terbuka, kultivator hebat yang melarikan diri paling jauh segera mati. Ini adalah hasil yang tragis. Saat binatang purba itu bangkit kembali, semua kultivator yang melarikan diri benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah tidak ada harapan. Aura melonjak, disertai energi kacau. Aura itu menyebar entah berapa puluh ribu li, menelan semua arah, menggoyangkan aliran bintang. Segala sesuatu di dunia fana tampak tidak penting. Di antara kolam reinkarnasi dan para kultivator hebat yang melarikan diri ke kejauhan, kehidupan individu lain yang tertinggal dalam situasi aneh ditakdirkan untuk memudar. Mata mereka membeku dalam sekejap itu, banyak dari mereka tersapu oleh gelombang itu. Dalam pemandangan yang mengerikan itu, mereka hancur satu demi satu. Roh primordial mereka meledak. Orang bisa melihat bahwa sejumlah besar hujan darah turun dari atas hutan gunung, mewarnai langit menjadi merah. Jelas bahwa para kultivator yang datang ke wilayah ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Si Hao. Pada saat ini, jumlah korban setara dengan suara iblis tanpa ampun yang melakukan inventarisasi. Pada saat itu, saat mata makhluk kuno itu terbuka, tidak diketahui berapa puluh ribu li para kultivator meledak berkeping-keping, tubuh dan roh terhapus. Tidak ada sedikit pun ketegangan. Hutan binatang surgawi yang diwarnai darah. Jejak berdarah makhluk-makhluk kuat ada di mana-mana di wilayah ini. Hujan darah turun, wilayah pegunungan menjadi merah sepenuhnya. Sebelumnya, tidak ada yang menduga hasil yang begitu kejam. Seekor binatang purba bangkit kembali, menyebabkan kematian banyak pahlawan yang luar biasa, semuanya meledak satu demi satu. Seberapa mengerikankah hasil ini? Sekarang, bahkan para kultivator yang melarikan diri paling jauh pun ketakutan sampai mereka gemetar. Mereka terluka parah, dalam kondisi kritis, jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini adalah kelompok kultivator yang sangat kuat, semuanya berada di alam pelepasan diri. Alasan mengapa mereka mampu berlari cukup jauh adalah satu, karena mereka tidak mendaki gunung, masih cukup jauh, dan dua, karena kultivasi mereka sendiri benar-benar luar biasa. Meskipun demikian, bahkan setelah menempuh perjalanan entah berapa puluh ribu li, mereka tetap tidak dapat melepaskan napas lega. Masih ada tekanan tak berujung yang membebani mereka. Tubuh mereka retak, darah mengalir keluar. Tengkorak mereka bahkan lebih lambat hancur, roh-roh purba seolah ditebas oleh bilah-bilah surgawi, terpotong menjadi beberapa bagian, hampir hancur berantakan. Tidak. Akhirnya, sekelompok orang yang lolos paling jauh, kelompok individu yang paling kuat melepaskan raungan besar, hidup mereka akan segera berakhir. Puff! Saat itu masih terjadi. Ada orang-orang yang meledak. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, daging dan darah beterbangan di mana-mana, hujan darah mencemari wilayah ini, menciptakan pemandangan yang hancur di bawah. Hong! Ada beberapa sungai besar yang menguap. Ada beberapa pegunungan yang berubah menjadi abu. Ketika darah esensi yang menutupi langit jatuh, tempat ini menjadi bumi iblis, banyak wilayah hancur. Itu karena kelompok kultivator ini terlalu kuat, darah esensi mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, bahkan sekelompok orang sekuat ini masih terbunuh, jatuh satu demi satu, semua karena binatang buas kuno itu terbangun. Fluktuasi yang dilepaskannya cukup untuk memusnahkan kelompok kultivator hebat ini. Segera setelah itu, apa yang disebut darah esensi terbakar, berubah menjadi energi esensi, menghilang ke udara tipis. Itu sangat mengerikan. Para kultivator hebat ini tidak meninggalkan apapun setelah kematian mereka, benar-benar menghilang seperti abu yang tersebar, asap yang menyebar. Jenis pemandangan menyedihkan ini membuat setiap orang sangat terguncang. Hanya beberapa individu di alam pelepasan diri yang berhasil melarikan diri ke wilayah luar, melarikan diri dari bencana. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan. Ketika berhadapan dengan tipe kultivator seperti ini, apalagi melawan, sama sekali tidak mungkin untuk membayangkan betapa kuatnya mereka, seolah-olah mereka hanyalah semut yang menatap matahari surgawi. Mereka seperti serangga yang menghadapi naga biru, perbedaan antara kedua belah pihak seperti parit surgawi. Binatang purba itu tidak mengambil tindakan. Hanya fluktuasi yang dilepaskannya saja sudah seperti ini, jadi jika ia bertarung, maka seperti apa pemandangannya? Dengan alam kultivasi mereka yang memasuki hutan binatang surgawi, mereka tidak dapat membayangkan betapa hebatnya kekuatan binatang purba ini ketika ia bertarung dengan tegas di masa lalu. Kelompok yang berlari paling jauh, para kultivator hebat yang nyaris lolos dengan nyawa mereka, juga mulai meledak satu demi satu.
Bahkan beberapa individu tingkat atas yang selamat kehilangan banyak darah, jatuh satu demi satu. Pada akhirnya, hanya satu atau dua yang tersisa. Aku tidak mau. Bagaimana bisa seperti ini? Mereka yang tersisa ditutupi retakan, meraung di luar sana. Pada saat yang sama, di sekitar hutan binatang surgawi, di pegunungan yang lebih jauh, terdengar suara gemuruh yang panjang. Ada sosok-sosok luar biasa yang datang sebagai bala bantuan. Apa yang terjadi? Mengapa ada peringatan seperti ini? Di pegunungan, seseorang bertanya. Itu karena para ahli di perbatasan hutan binatang surgawi melihat cahaya berdarah yang melonjak di langit satu demi satu, peringatan yang dilepaskan melalui pengorbanan hidup seseorang. Tentu saja, hanya ada sedikit yang berhasil, yang lain meledak lama, tidak mampu mencapai hal semacam ini. Ada binatang purba yang hidup kembali, dan kita semua hampir musnah. Beberapa individu terakhir yang lolos meraung, air mata darah mengalir di wajah mereka. Jangan khawatir, kami sudah datang. Mereka benar-benar berani mendekati tempat ini. Kami meminta darah makhluk abadi. Buka segelnya, tulis dekret hukum yang tak tertandingi. Ada beberapa orang yang berteriak di pegunungan yang jauh, membuka segel. Mereka memindahkan darah yang cemerlang dari dalam wadah kuno yang misterius menjadi dekret magis yang bersinar. Cahaya yang menyilaukan segera melonjak di sini, merobek kubah langit. Kemudian, di kedalaman hutan binatang surgawi, terdengar suara gemuruh yang hebat. Segera setelah itu, tidak ada yang tersisa lagi, langit dan bumi runtuh. Apa yang disebut dekret magis yang tak tertandingi segera runtuh. Apa yang disebut darah makhluk abadi dengan cepat terbakar, kekosongan bahkan berubah menjadi warna merah tua, langit dan bumi semuanya terkontaminasi oleh darah. Langit jatuh dan bumi runtuh di sini, semua kehidupan layu, gunung dan sungai semuanya runtuh. Adapun beberapa orang terakhir yang lolos, serta para kultivator kuat yang yakin mereka dapat memberikan bantuan, mereka semua hancur berkeping-keping, menjadi kabut berdarah, dan kemudian menjadi abu yang berserakan. Kekuatan satu raungan dari binatang purba itu membersihkan hutan, meruntuhkan kubah surgawi. Pada saat yang sama, bintang-bintang besar dapat terlihat jatuh satu demi satu, dan kemudian meledak terpisah. Kekacauan purba melonjak, menenggelamkan pegunungan ini, menutupi bagian hutan binatang surgawi ini. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Di bawah raungan ini, seolah-olah dunia sedang dibersihkan, semuanya memudar dari keberadaan. Di bawah satu raungan, langit dan bumi terbalik, dunia runtuh. Binatang purba ini hidup kembali, melepaskan raungan binatang buas. Itu berbeda dari masa lalu. Kali ini, gelombang suara benar-benar terlalu menakutkan, benar-benar membersihkan hutan binatang surgawi. Daerah di depan gunung tampak seperti telah dibajak. Selain itu, ini bukan hanya jenis jurang normal, melainkan kehancuran total wilayah pegunungan. Hutan binatang surgawi di depan membentang entah berapa puluh ribu li, tetapi benar-benar musnah. Kehidupan tanaman layu berubah menjadi abu, puluhan ribu gunung setinggi Zhang menjadi pasir. Setelah gelombang berlalu, mereka tersapu seperti asap. Hutan kuno yang awalnya subur sekarang menjadi tanah tandus, tanaman hijau yang kaya tidak ada lagi. 100.000 gunung besar semuanya runtuh. Tidak ada satupun yang tersisa, permukaannya benar-benar kosong. Jika ada yang datang ke sini dan melihat pemandangan ini, mereka tidak akan mengira bahwa pohon-pohon kuno sebelumnya menjulang tinggi ke langit, tanah ini subur dengan tanaman hijau, bahwa itu adalah hutan kuno yang tak terbatas. Di tanah, retakan besar memanjang satu demi satu, hitam pekat dan sangat tebal, lebarnya bervariasi, beberapa mencapai beberapa lusin Zhang. Retakan itu ada di mana-mana, sangat menakutkan. Ini terjadi selama jutaan li. Tempat yang dulunya dikenal sebagai hutan kuno yang tak terbatas, di arah ini, hancur total. Lebih dari separuh tanah kuno menjadi tanah yang hancur. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Dimanapun gelombang suara lewat, di arah itu, bumi runtuh, menjadi depresi, lembah retakan. Orang bisa dengan jelas melihat hamparan merah tua. Magma melonjak, pada akhirnya mengisi lembah-lembah dan lubang-lubang bumi yang dalam itu, menjadi lautan merah. Lautan lava muncul, sangat panas, mengubah hutan binatang surgawi secara drastis. Sekarang sama sekali berbeda, tidak mungkin untuk mengenalinya dari masa lalunya. Selain itu, di langit, ada bintang-bintang yang jatuh. Mereka jatuh ke magma merah, mengaduk surga dengan gelombang yang meluap hingga mencapai langit. Jenis pemandangan ini benar-benar seperti akhir dunia. Semua kehidupan berakhir, vitalitas di dunia ini terputus.
Selain itu, saat kabut kekacauan utama menyebar, mengelilingi wilayah ini, ketika bintang-bintang jatuh, mengaduk surga yang mencapai cahaya merah, ia mulai tampak agak kabur dan tidak jelas. Ini membuat segalanya tampak lebih menakutkan. Apa yang terjadi? Di luar hutan binatang surgawi, teriakan alarm terdengar. Ada pasukan besar yang mengawasi wilayah ini. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat, dan kemudian mereka melihat bintang-bintang jatuh bergerak di langit. Hutan pegunungan di depan dipenuhi dengan cahaya merah yang menyala-nyala. Ini seperti kiamat. Apakah ini dilakukan oleh binatang purba legendaris itu? Seorang kultivator pada tingkat sempurna alam pelepasan diri berdiri di atas batu besar, menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Masih ada lebih dari 10.000 li hutan yang tersisa yang tidak menjadi bumi hangus, dapat dikatakan sebagai zona terisolasi terakhir yang tertinggal. Namun, mereka dapat merasakan auman binatang buas itu. Itu terlalu mengkhawatirkan, membuat jiwa mereka goyah. Kultivasi banyak orang hampir menjatuhkan alam yang hebat. Jika bukan karena hutan binatang surgawi yang memiliki formasi abadi kuno yang melindunginya, mendukung hutan ini, mungkin bahkan kita akan berada dalam bahaya. Seseorang berkata, area isolasi terakhir justru merupakan area di mana formasi besar kuno itu paling kokoh. Jika area ini runtuh, maka dunia luar yang luas kemungkinan besar akan mengalami bencana besar. Di puncak Gunung Batu, kolam reinkarnasi. Belum lama ini, gelombang mencapai langit, cairan ilahi melonjak, bersinar cemerlang. Gelombang besar meluap, berhamburan ke wilayah pegunungan. Saat ini, semua cairan mengalir dari wilayah pegunungan secara terbalik, kembali ke kolam kuno. Danau itu tidak tenang. Meskipun auman binatang buas itu berakhir, ia masih terus melonjak. Di dasar danau, Si Hao terkejut. Ia sudah lama memikirkan kemungkinan ini, tetapi ia masih sangat terguncang. Adapun singa emas itu, ia bahkan lebih gemetar ketakutan. Ini bukan hanya perasaan tertekan dari tingkat spiritual, alasan utamanya adalah bahwa benar-benar ada gelombang kekuatan ilahi yang menekan ke bawah yang tidak dapat ditahan. Singa emas itu sebelumnya telah meledak berkeping-keping di dasar danau. Namun, ia menerima warisan biksu kuno, jadi setelah ia mengalami baptisan cairan ilahi di sini, memperoleh keilahiannya, ia berhasil bertahan hidup. Adapun Si Hao, ia benar-benar bermain dengan api dan terbakar. Meskipun ia bersembunyi di dasar danau, tubuhnya masih hampir meledak. Kekuatan itu terlalu mengamuk. Ketika binatang buas kuno itu meraung, kekuatannya tak tertandingi dan tirani, terlalu kuat. Pada saat itu, ia pikir ia sudah tamat. Namun, apa yang diantisipasinya akhirnya terjadi, melindungi dasar danau. Ini adalah tanah pemakaman garis keturunan biksu kuno, harta milik biksu senior dikosongkan di sini dari generasi ke generasi. Terlebih lagi memiliki kerangka biksu abadi dan hal-hal lainnya. Mereka semua dikubur di sini, membentuk tanah reinkarnasi yang tak terbayangkan. Pada titik yang paling penting, banyak tulang kering di dasar danau bergerak, dengan cepat menyatu, berubah menjadi kerangka manusia lagi. Ia duduk di sana, melantunkan kitab suci. Mereka melindungi dasar danau. Ketika energi penghancur mengalir deras, di bawah pimpinan kerangka emas, sekelompok tulang biksu kuno bersinar, menghentikan aura penghancur dunia, melindungi tempat ini. Kalau tidak, tubuh dan jiwa Si Hao pasti akan musnah. Ini adalah sesuatu yang dia duga, tetapi itu benar-benar sangat berbahaya. Dia tahu sejak lama bahwa tempat ini luar biasa, karena arti dari kata-kata kolam reinkarnasi terlalu besar, tidak mungkin tempat ini akan secara acak memiliki nama seperti ini. Ini terutama terjadi pada garis keturunan biksu kuno, yang sebelumnya menghasilkan raja abadi. Bagaimana mungkin itu biasa saja? Siapa tahu, mungkin justru metode raja biksu itulah yang digunakan di sini. Pada saat yang sama, Si Hao melihat bahwa ada dua monumen di wilayah Gunung Batu. Di salah satunya terukir kata-kata, nomor 2 di bawah langit. Yang lain memiliki kata-kata, kolam reinkarnasi. Dia merasa bahwa keduanya pasti memiliki semacam hubungan. Mungkin alasan mengapa binatang purba itu dikurung di sini adalah karena para biksu kuno. Mungkin itu untuk membantunya mengobati luka-lukanya, mungkin itu benar-benar untuk memenjarakannya. Dari perspektif ini, kolam reinkarnasi seharusnya tidak lebih lemah dari nomor 2 di bawah langit. Itulah sebabnya Si Hao bertaruh. Jika dia tidak bertaruh ini, dia akan selamanya terperangkap di dalam kolam reinkarnasi, dan aliran ahli asing yang tak ada habisnya akan muncul. Pada akhirnya, tidak akan ada cara untuk menghadapinya, jadi dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Kali ini, dia memenangkan taruhan.
Dapat dikatakan bahwa pihak lain menderita kerugian besar sekaligus, tidak diketahui berapa banyak ahli yang meninggal. Paling tidak, dari apa yang dia ketahui, setidaknya ada 70 hingga 80 kultivator hebat yang meninggal, dan ada yang tidak dia perhatikan bersama dengan mereka yang bersembunyi di hutan, jadi kemungkinan lebih banyak lagi. Klan Gu dan yang muda dan hebat dari klan Kaisar tidak pernah mendaki Gunung Batu. Aku bertanya-tanya apakah mereka masih di wilayah ini. Apakah mereka mati? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Di sisinya, singa emas tercengang. Sebelumnya, ia menggigil ketakutan. Sekarang, ia setenang pohon yang mati. Ini adalah perubahan kondisi mental yang luar biasa. Dari penurunan harapan yang besar, menjadi kesedihan, bahkan perasaan bahwa setiap harapan berubah menjadi debu. Hal-hal yang dialaminya hari ini membuat ekspresinya sangat rumit, menciptakan bayangan besar di atasnya, yang tidak mungkin untuk disingkirkan sepanjang hidupnya. Aku seorang pendosa. Singa emas itu meraung, menyalahkan dirinya sendiri, dalam hati penuh penyesalan. Ketika si Hao mendengar ini, ia langsung melotot. Ia mengangkat tangannya, langsung menampar wajahnya, keras dan jelas, membuat air danau berterbangan. Beraninya kau? Singa emas itu melotot, bulu di surainya tebal, sangat panjang, hampir mencapai cakar singa, membuatnya tampak sangat ganas. Saat ini, tiba-tiba ia mendapat tamparan di wajahnya, langsung membuatnya linglung, melupakan status sebelumnya sebagai tawanan. Sementara itu, di masa lalu, siapa yang berani menyentuhnya? Itu adalah Raja Singa sejati. Rasmu mengkhianati 9 surga, membunuh begitu banyak orang kuno kita, namun kau tidak merasa bersalah. Sekarang setelah aku membunuh beberapa pembunuh tanpa pandang bulu, kau malah merasa berduka? Ekspresi si Hao menjadi semakin dingin. Yang aku pukul adalah kau, dan ini belum selesai. Si Hao menamparnya lagi, suaranya semakin keras, memukul singa itu sampai langsung berputar di tempat, menancap lurus ke tanah. Terlebih lagi, kaki si Hao melangkah turun, bahkan membuat kepalanya terbelah, darah menetes keluar, bercampur dengan air danau yang menyapu. Setelah membunuh begitu banyak orang kuno, kalian semua tidak merasa menyesal, namun sekarang setelah beberapa bajingan mati, kalian benar-benar merasa sedih. Aku akan menghajar kalian habis-habisan. Si Hao terus menginjaknya. Singa emas yang menyedihkan itu hampir hancur lagi. Si Hao mendongak. Ada sedikit cahaya, juga beberapa anggota tubuh dan tubuh yang patah. Dia tidak segera naik, malah menunggu, takut binatang purba itu akan mengaum lagi. Dia memperhatikan bahwa setelah binatang purba itu terbangun, gelombang suara yang dilepaskannya melebihi beberapa hari yang lalu. Itu terlalu ganas. Sedikit saja kecerobohan dan dia akan mendatangkan bencana besar pada dirinya sendiri. Alasan utamanya adalah karena dia merasa kesadaran naga sejati kuno itu tidak jernih, mungkin masih dalam keadaan kacau. Kalau tidak, dia tidak akan mengaum seperti ini. Dalam situasi seperti ini, itu sangat berbahaya. Jika pikiran binatang purba itu masih jernih, mengingat bahwa dia adalah anggota 9 surga 10 bumi, dia akan datang membantunya. Itulah yang dipikirkan si Hao. Itulah sebabnya saat ini, dia tidak bisa berharap pihak lain untuk membantunya secara sadar. Katakan, kalian semua benar-benar terlalu lemah. Kita baru saja mulai, tetapi lebih dari setengah dari kalian sudah tamat. Ayo, kalian semua lebih baik bertahan untukku. Si Hao mengangkat kepalanya, berteriak ke atas. Ini adalah beberapa tubuh yang hancur, serta beberapa gumpalan cahaya setelah roh primordial terpecah belah. Mereka semua bergetar hebat, benar-benar marah. Keadaan sudah seperti ini, tetapi bocah itu masih mengejek mereka seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan penuh kebencian. Belum lama ini, ketika mereka pertama kali jatuh ke danau, si Hao sudah bergegas, bersiap untuk menangkap dan membantai mereka. Namun, ketika naga sejati istimewa itu meraung, kekuatannya jauh lebih besar dari yang dibayangkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke dasar danau untuk menghindarinya. Para kultivator alam pelepasan diri itu awalnya tinggi dan perkasa, tetapi keadaan berubah total ketika mereka memasuki danau. Ada beberapa yang hancur di tempat, daging mereka berubah menjadi energi esensi, kekuatan ilahi, menjadi bagian dari air danau, bahkan tulang mereka menjadi cahaya warna-warni dan larut sepenuhnya. Kelompok orang ini menemui ajal yang mengerikan. Lebih dari setengah dari mereka meninggal begitu saja. Itu karena ini adalah kolam reinkarnasi. Itu sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, seberapa dalam tingkat kultivasi mereka semua akan ditekan di sini. Kekuatan di sini akan selalu menghancurkanmu dengan keuntungan mutlak.
Yang diuji adalah potensi dalam tubuh seseorang, menekan dengan kekuatan yang lebih besar dari tingkat kultivasimu. Itulah sebabnya beberapa orang segera tubuh dan jiwanya dimusnahkan. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa mereka yang dapat berkultivasi ke alam pelepasan diri semuanya luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan menjadi pahlawan yang sangat luar biasa. Inilah sebabnya mengapa ada beberapa yang bertahan dari korosi, tidak mati. Hanya saja, mereka yang selamat juga membayar harga yang mahal. Banyak dari mereka yang bagian tubuhnya meleleh, sekarang dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ada beberapa yang hanya memiliki kepala yang tersisa. Para kultivator yang bahkan lebih menyedihkan, daging mereka hancur total, hanya memiliki roh primordial yang berjuang. Tetapi bahkan saat itu, mereka hampir tidak dapat bertahan, hampir berubah menjadi hujan cahaya. Hanya beberapa yang masih dalam kondisi yang relatif baik, berjuang dengan pahit. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mati. Kalian semua terlalu kurang, kalian semua sangat lemah. Si Hao berdiri di sana, menatap mereka dengan jijik, mengejek mereka, belum lama ini, bukankah kalian semua bertindak sangat kejam, mengejarku? Mengapa kalian semua seperti ayam sakit sekarang? Kalian semua lemah seperti sampah. Orang-orang di atas sangat marah sehingga dada mereka terasa sesak, tidak dapat menahan amarah mereka. Bajingan kecil ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi, mengejek dan mengolok-olok mereka. Itu benar-benar menyebalkan. Apakah mereka punya kekuatan untuk membalas? Tidak. Sulit bagi mereka untuk tinggal di danau ini, apalagi bertarung. Tidak aman bagi kalian di sana. Jika keberadaan itu mengaum lagi, kalian semua akan meledak. Lebih baik kalian semua turun. Si Hao dengan antusias memanggil. Selain itu, dia mewujudkan kata-katanya, sudah mengambil tindakan, dengan paksa meraih orang-orang itu. Puff! Makhluk-makhluk yang tubuhnya dalam kondisi mengerikan itu langsung hancur berkeping-keping di sepanjang jalan, berubah menjadi cahaya warna-warni, menjadi cairan suci, menyatu dengan air danau. Si Hao terus melihat ke atas, berkata, "Ei, kau awalnya seekor ayam? Ada ular besar di sana. Aku melihat seekor kambing di sana. Semuanya lezat. Ketika dibudidayakan hingga tingkat ini, semuanya pasti bahan-bahan berkualitas tinggi, terlalu sulit ditemukan. Aku belum pernah menikmati daging alam pelepasan diri dalam hidup ini." Si Hao menunjuk mereka satu demi satu, mengevaluasi mereka. Pada akhirnya, dia langsung menyemangati mereka, berkata, "Kalian semua harus bertahan, hanya dengan bertahanlah akan ada kemuliaan. Jika kalian semua ingin hidup, maka kalian harus bertahan, kalian semua tidak boleh dibubarkan oleh tempat ini. Di masa depan, aku akan mendirikan kandang babi untuk membesarkan kalian semua." Para ahli asing yang masih hidup semuanya marah sampai hati mereka sakit, asap menyembur melalui 7 lubang mereka. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun pada si Hao. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, si Hao menyingkirkan senyumnya, wajahnya muram. Dia menatap tubuh yang hancur dan berkata, "Klan-klan yang memalukan juga datang? Ada hutang yang harus kubayar dengan kalian semua." Dia sudah menyadari bahwa mereka adalah makhluk-makhluk dari Imperial Pass, yang baru saja berpura-pura menyelamatkannya, tetapi mereka sebenarnya menyimpan dendam yang besar.